Kembali berulah, salah satu dai Salafi Wahabi menuding dengan sombong bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW tidak ada. Berdasarkan tayangan yang tengah viral itu, sang dai di hadapan para jemaahnya dengan sangat jelas memaparkan bukti bahwa menurut pendapatnya keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus, tidak ada lagi. Berikut adalah ulasan selengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Setelah sebelumnya umat Islam dibuat gaduh oleh serangkaian fatwa dan pernyataan kontroversial para dai beraliran Wahabi Salafi, kini di saat umat Islam tengah dihadapkan pada problematika penghinaan kepada Habib Rizik Syihab, muncul fatwa dari dai Wahabi yang cukup menggelikan hati umat Islam. Dalam tayangan yang diliput oleh media kebanggaan para Wahabi Salafi itu, sang dai yang terkenal dengan fatwa-fatwa kontroversinya menyebutkan bahwa sebenarnya keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus, tidak ada lagi. Menurut pandangannya, hal itu telah dibuktikan dengan berbagai fakta nyata yang telah ia teliti dari berbagai pendapat ulama beraliran Wahabi Salafi dari Timur Tengah. Bahkan dengan nada berapi-api di hadapan para jemaahnya, sang dai menuding bahwa para habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW adalah pembohong. Karena dalam pandangannya tidak ada satupun bukti ilmiah yang membenarkan hal itu. Untuk diketahui bahwa bukan kali ini saja sang dai Salafi Wahabi menuai kontroversi dengan berbagai fatwa dan pernyataannya. Pada sebelumnya, sang dai pernah menuding bahwa demonstrasi hukumnya haram bagi umat Islam. Ahok bukan penista agama. Bahkan lebih ekstrim dari itu, ia menyebutkan bahwa rakyat Palestina yang berjuang telah salah dalam konflik Israel karena tidak melakukan hijrah, tidak pergi dari tanah Palestina. Sontak atas beredarnya pernyataan kontroversi ini, umat Islam Indonesia sangat menyayangkan atas beredarnya pernyataan menyesatkan dari panutan para Wahabi Salafi ini. Betapa tidak, di saat umat Islam banyak dibimbing dan dibina untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik oleh para habaib keturunan Nabi, muncul saja fatwa yang sangat menyedihkan, tidak beradab, yang sangat merendahkan martabat umat Islam dari para dai Wahabi Salafi. Agar lebih jelas, berikut adalah pernyataan resmi dari pentolan Wahabi Ustadz Rian Badri Al-Bajri Al-Wahabi yang diliput oleh media Wahabi Salafi. Dilansir dari media Salafi Al-Ghadda TV, pada tayangan itu, sang dai menjawab pertanyaan jamaah tentang fenomena habaib di Indonesia. Berikut penjelasan resminya. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak. Pada mereka, sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasulullah SAW, nasab mereka terputus dari Ali Al-Muhajir. Ini dari sisi sanad. Naam, dikarenakan seorang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama kita perlu kalam ulama jarh wa ta'dil tentang kejujuran. Kebenaran akidah di orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya? Iya enggak? Bisa dipahami enggak? Naam, dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasulullah SAW dikarenakan tidak ada perkataan ulama
jarh wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali Al-Muhajir, apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada kabarnya di dalam kitab jarh wa ta'dil, maka kita katakan orang ini majhul. Yang majhul demikian kabarnya tertolak. Maaf, ini agama, bukan sembarangan orang bisa mengaku-ngaku, iya kan? Maka dari situ, kita katakan sanadnya munqati', terputus. Itu satu sisi dari nasab dari sanad. Tapi katakanlah, kita oke, turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terus kenapa? Mau bagaimana? Jadi benar aja kau lakukan, salah ya salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika salah dan keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sampai berkata, kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya akan jedut rambutmu dan seret engkau kembali ke Madinah agar engkau tidak berontak dari Yazid. Salahkah? Dibilang salah ini cucu beneran. Salah bertentangan dengan ajaran Rasul. Salah, maaf dengan segala hormat tetap salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kalaupun istri Rasul Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah. Salah, dan dia menyaksikan dan dia bertaubat darinya radhiyallahu anhum ajmain. Ini sekarang cucunya yang gak tahu benar apa enggak cucunya terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul enggak pernah ngerjain. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih keturunan siapa juga kita salahin. Kami sampaikan, hal ini bukan karena benci kepada sesama muslim, justru kami cinta hidayah kepada sesama muslim, ungkap Ustadz Riyad Bajri Al-Wahabi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sebuah pernyataan yang sangat tidak mendasar, penuh dengan kebatilan dari salah satu petinggi Wahabi Salafi garis keras Indonesia, Ustadz Riyad Bajri. Benarkah keturunan Nabi Muhammad SAW telah terputus sebagaimana tudingan dari Riyad Bajri Al-Wahabi? Benarkah para habaib yang selalu mengajak kebaikan dianggap sebagai pembohong, pembawa kemusyrikan sebagaimana tudingan dari Riyad Bajri? Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.